Selamat pagi, saya tepat di depan bis yang selalu membawa kami dari satu negara ke negara lain. Nah, bis kami ini uniknya berasal dari Slovenia ya, yang mengemudi namanya Mr. Vladimir. Pagi ini di Innsbruck hujan salju lagi. Kita lihat sekeliling. Keren banget. Saat ini suhu sedang -1 derajat Celcius dan sesaat lagi kita akan berjalan menuju Venice. Ada apa di Venice? Tetap ikuti kita ya. Dah. Pasti udah sering dengar ya cerita tentang Romeo and Juliet. Sekarang saya lagi ada di Juliet's House di Verona, Italia. Verona ini memang terkenal sebagai kota cinta. Jadi memang di sini banyak banget pasangan-pasangan yang datang untuk merasakan romantismenya tempat ini. Nah, di belakang saya memang banyak simbol-simbol cinta ya, seperti gembok cinta yang menyatakan keterikatan pasangan supaya lebih erat. Di sini ada surat cinta yang ditujukan kepada Juliet. Lalu di seberang sana, mungkin teman-teman lihat ya, banyak orang yang berpose sambil memegang dada Juliet. Apa sih artinya? Memang itu adalah sebuah mitos kalau wanita atau pria yang single yang memegang dada Juliet itu akan bertemu dengan jodohnya segera. Kalau misalkan mereka yang sudah mempunyai pasangan, mitosnya adalah hubungan mereka semakin lebih erat dan hangat. Nah, di atas itu ada balkon. Lihat ya, ada pasangan yang sedang ada di sana. Itu adalah balkon tempat Juliet berdiri ya, dengan Romeo di bawahnya gitu. Di sini keren banget. Ada apa lagi di Verona? Ikutin terus jalan-jalan kita ya. Dadah. Sesaat lagi kita akan menyeberang ke Venezia Island menggunakan kapal-kapal ini. Kapal yang mana? Kita akan segera tahu setelah ini. Ada apa di Venezia Island? Teman-teman mungkin pernah dengar ya, kalau di Venezia itu banyak sekali kanal-kanal, ada ratusan jumlahnya. Dan kita akan berwisata gondola di sana. Nah, sambil naik gondola, nanti akan ada pemusik yang akan menyanyikan lagu-lagu khas Venezia. Pengen tahu seperti apa? Ayo ikutin kita terus ya. Dadah. Ya, dan inilah kapal yang akan membawa kita ke Venice Island. Perjalanan ke sana akan menempuh
Venice Island. Sekarang kita udah ada di sini setelah naik boat selama 30 menit ke sini. Jadi Venice Island itu ternyata dulunya adalah rawa-rawa. Lalu mereka timbun dengan lumpur. Dan gedung-gedung di sini dibangun dengan menggunakan batu-batu yang berat-berat seperti marmer dan batu bata. Lalu gedung-gedungnya juga tidak terlalu tinggi ya, karena struktur tanahnya yang labil. Lalu di sini tuh tadi suasananya banyak gedung-gedung yang sudah tua-tua, lalu orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, ramah-ramah juga. Banyak kanal di sini, oleh karena itu juga banyak gondolanya. Kita mau coba nih naik gondola sekarang ya. Yuk ikut saya naik gondola. Dari atas gondola di Venezia Island. Saat ini kami sedang menyusuri kanal-kanal di sini. Di sebelah kanan dan kiri ini adalah bangunan-bangunan yang sudah tua, tetapi ternyata ini adalah tempat tinggal penduduk-penduduk sini. Jadi di bawah itu kebanyakan toko dan mereka tinggal di lantai-lantai atas. Mereka sebut ini apartemen ya. Suasana di sini sepi, romantis, dingin. Dan saya takut terguling, terjatuh. Rasanya gimana gitu? Iya. Lalu apa yang bisa saya ceritakan? Di sini tuh banyak sekali jembatan ya. Kalau dihitung tuh ada lebih dari 400 jembatan di sini. Kanalnya juga ada ratusan, perahu juga ada ratusan. Ciao, masih di Venezia Island. Setelah tadi kita ngelewatin kanal-kanal kecil, sekarang kita masuk. Nah, ini kalau mungkin jalan rayanya ya, kanal utama, ya kan. Nah, di sini banyak hotel-hotel dan bangunan-bangunan ini sudah dari tahun abad ke-18, dari 17 something. Nah, bangunannya ada yang bergaya gotik, ya kan, dan masih dipertahankan kealamiahannya. Dan di sini juga banyak kapal-kapal pesiar. Nah, ini sebelah sana, nah itu baru lewat tuh. Ada kapal pesiar dari mana tuh? Ya kan, seru banget. Di sini juga matahari sangat cerah. Dan biasanya kalau di lautan itu kan pantai pasti suasananya panas ya. Di sini ya karena namanya winter tetap aja dingin ya. Gitu, dan dipastikan airnya juga dingin dan tetap asin. Hahaha. Oke, kita bakal langsung melanjutkan perjalanan masih ke sana, ya kan? Dan sudah begitu banyak film ya yang menggunakan Venice sebagai lokasi syuting, ya kan? Paling terakhir adalah Spider-Man Far From Home, ya kan? Dan ini juga lokasi syuting tempat di mana The Tourist Angelina Jolie syuting. Mereka balapan pakai motorboat, ya kan? Keren banget. Venice, the city of love. Buongiorno, masih dari Italia. Saat ini kita berada di kota Pisa, tempat berdirinya The Leaning Tower of Pisa alias Menara Miring Pisa, ya kan? Dan sebenarnya walaupun menara ini sudah begitu terkenal di seluruh dunia, orang tahunya juga Menara Pisa inilah yang menjadi ikon kota Pisa. Tapi sebenarnya pada saat awal diberdirikan, menara ini hanya merupakan sebuah bangunan kecil, gedung lonceng dari sebuah katedral yang luar biasa di sebelah sini. Wow, keren kan katedralnya? Katedralnya gede banget. Bahkan tempat ini sampai disebut The Square of Miracle, ya kan? Karena begitu indahnya sampai sebuah dikatakan alun-alun keajaiban. Nah, tapi justru sekarang yang menarik di sini, Menara Pisa ini sendiri dibangun di tahun 1168 dan
selama 5 tahun pembangunan mereka baru mencapai lantai yang ketiga. Bisa dimaklumi ya, saat itu teknologi pembangunan belum terlalu canggih. Nah, setelah 5 tahun membangun, setengah mati ngebangun, baru nyampe 3 lantai. Menaranya miring. Luar biasa ya kan, karena terjadi kesalahan konstruksi, salah memperhitungkan kepadatan tanah yang ada di bawahnya. Mereka bingung, akhirnya mereka menghentikan proses pembangunan. Bertepatan juga saat itu mereka terjadi perang di tempat ini, sehingga pembangunan berhenti selama 100 tahun. Dan 100 tahun kemudian mereka berharap, saat itu sudah berharap tanahnya sudah lebih keras, sudah lebih padat, ya kan. Akhirnya mereka mulai melakukan proses pembangunan kembali. Dan ternyata setelah makin dibangun, menaranya makin miring, ya kan. Sampai saat ini kemiringannya mencapai 4 derajat, ya kan. Dan dengan teknologi terbaru mereka sudah bisa tahan di bawahnya, ya kan, sehingga kemiringan tidak semakin bertambah. Walaupun demikian, akhirnya menara ini tetap dipertahankan karena justru menjadi ikon kota Pisa yang mendatangkan begitu banyak turis dan mendatangkan banyak devisa, ya kan. Di sini adalah bukti bahwa jangan pernah takut gagal, karena siapa tahu kegagalanmu adalah keberhasilan kotamu. Keren kan? Oke, kita mau lihat katedralnya. Let's go. Buongiorno, masih di Italia. Saat ini kita ada di kota Florence, ya kan. Dan saat ini kita lagi ada di puncak atasnya, ya kan. Ada bagian puncak dan dari sini langsung kelihatan indahnya kota Florence dari ketinggian, ya kan. Dari sini bisa kelihatan bahwa Florence tuh mirip kayak Bandung ya. Dia ada di tengah-tengah, di dalam di antara pegunungan, ya kan. Dan dia ada di bagian dalamnya gitu, semacam kayak di danaunya. Ya kan, karena di pegunungan-pegunungan itulah banyak sekali pohon-pohon anggur dari kota Florence yang sangat terkenal. Dan Florence ini dikenal juga sebagai kota seni karena begitu banyak seniman-seniman yang melegenda lahir di kota ini. Salah satunya adalah Michelangelo yang menghasilkan karya di belakang saya ini adalah patung David statue, ya kan. Tapi ini replikanya karena aslinya sebenarnya agak lebih kecil dan berada di pusat kota. Dan juga yang keren di kota Florence ini begitu banyak bangunan-bangunan bersejarah ya. Salah satunya Santa Maria del Fiore, ya kan, yang di tengah situ dengan kubahnya yang begitu keren sekali, ya kan. Dan di sini juga kita bisa melihat banyak kanal-kanal. Nah, kelihatan nggak tuh? Ada kanal-kanal keren banget. Oke, ada sungai. Ya kan, Sungai Arno, ya, Sungai Arno dengan jembatan-jembatan yang begitu cantik sekali juga. Ada beberapa wisatawan sini juga bisa datang dan menikmati river cruise di kota Florence, ya kan. Dan ya begitu banyak hal yang mau kita lihat. Nanti setelah ini kita bakal turun naik bis lagi, langsung kita mau lihat ada apa di kubah sebelah sana, Santa Maria del Fiore. Lanjut. Masih di Florence City dan kita ada sekarang di pusat kotanya banget. Kanan kiri tadi sepanjang jalan kita lihat banyak toko-toko dan sekarang ada di landmark utama mereka, Santa Maria del Fiore. Keren banget ya. Ini adalah katedral alias gereja ketiga terbesar di dunia. Wow, nomor 1 di Roma, nomor 2 ada di London, dan nomor 3 ada di Florence. Keren banget kan? Ini emang salah satu mahal karya juga dari
Michelangelo, ya kan? Memang bukan buildingnya, tapi khususnya desain arsitektur di bagian dalamnya, artnya, seninya, ini adalah hasil karya Michelangelo. Keren banget ya. Buongiorno, final day, the last day dari perjalanan tur kita selama 2 minggu, ya kan. Saat ini kita berada di kota Roma, dan di belakang saya inilah pusat kota Roma, ya kan. Dan ini yang kalau di Paris kemarin kita ada namanya Arc of the Triumph, gitu kan. Itu yang pusat kota banget, ada lingkaran gede di tengah kota. Nah, sebenarnya inilah aslinya. Inilah aslinya yang ditiru atau dicontek sama Napoleon Bonaparte. Jadi pada saat dia datang ke kota Roma, dia ngelihat seperti ini, oh keren banget ya. Dia bikin persis sama, lebih gede memang, tapi di Paris, ya kan. Tapi inilah aslinya, bentuk aslinya. Di sini memang jadinya lebih kelihatan jadul, ya kan, karena tentu ini lebih tua, jauh lebih awal dibandingkan apa yang dibangun oleh Bonaparte di Paris. Dan di sebelah kiri saya, ya kan, inilah Colosseum, also the original, yang juga dicontek atau ditiru di kota Verona dengan nama Verona Arena. Ya kan, dan di sebelah kanan saya ini, ya inilah reruntuhan kota Roma ya. Ini adalah reruntuhan Colosseum ini sendiri dibangun tahun 72. Wow gitu, 72 hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi ini bangunan-bangunan yang dari sini umurnya kurang lebih 2000 tahun. Ya kan, di sebelah sana itu adalah pusat kotanya, bisa dibilang city hall, pusat pemerintahan, pusat peribadatan. Pada saat itu mereka pasti belum Christians ya, mereka menyembah banyak dewa di sana. Kemudian di sini adalah puncak itu, di atas gunung adalah rumah gubernurnya, ya kan. Sebesar ini adalah rumah gubernurnya dengan halaman yang sangat luas. Dan ini begitu menunjukkan betapa dahsyatnya kota Roma 2000 tahun yang lalu. Keren banget. Ya, kita mau explore lagi kota Roma, ada apa aja. Let's go, check it out. Baiklah, sekarang kita ada di tengah kota Roma. Kanan, kiri, depan, belakang saya ini muncul semua reruntuhan kota Roma, ya kan? Dari ujung sana kelihatan ya, panjang mata memandang, ini semua reruntuhan kota Roma. Ya kan, di depan saya juga, ini bisa langsung kelihatan, ini juga semua reruntuhan kota Roma. Dan dari semua ini kita bisa lihat bahwa ternyata orang Italia dari dulu emang tukang belanja, tukang hobi shopping. Karena persis di depan saya ini adalah shopping centernya Ancient Roma, ya, atau Roma zaman dulu. Ini shopping centernya. Ya kan, kalau zaman sekarang ada Galeri Lafayette, ya inilah Galeri Lafayette 2000 tahun yang lalu. Jadi ternyata memang budaya shopping itu diwariskan dari turun temurun. Keren kan? Lanjut. Kalau ke Italia, rasanya nggak komplit kalau kita nggak nyobain kopi lokalnya ya. Di tangan saya ini ada cappuccino dari lokal coffee shop. Nah, saya mau tunjukin dalamnya. Yuk, sini. So beautiful. Begitu masuk, aroma kopinya ini lebih mantap daripada Starbucks ya. Dan mereka nyediain lokal bread seperti ini, ada donut, ada croissant, ya kan, ada itu. Wah. Dan yang pasti adalah bonus barista ganteng-ganteng ya. Oke, ciao. Ciao. Ya, di cuaca yang cerah di kota Roma, kita sekarang ada di pusat utama
keramaian kota Roma dan menjadi salah satu tempat yang paling banyak dan paling wajib dikunjungi kota Roma, yaitu namanya Trevi Fountain alias kolam keberuntungan di kota Trevi ya. Trevi itu nama daerah, nama tempat, lokasi di sini. Ya, dan di sini dipercaya menjadi kolam keberuntungan. Orang-orang di belakang saya terlihat mereka ada yang melemparkan koin ya. Koin-koin seperti ini. Nah, ini ada saya pegang euro seperti ini. Caranya adalah harus melemparkan dengan tangan kanan dan melemparkannya melalui bahu kiri alias membelakangi. Set seperti ini. Dan konon kalau ngelempar sekali dan koinnya nyampe ke kolam, maka dikatakan bahwa kita akan kembali ke kota Roma. 2 kali ngelempar, bakal jatuh cinta di kota Roma. 3 kali ngelempar, nah ini bakal berpisah di kota Roma. Wah, makanya udah ngelemparnya 2 kali aja ya. Seru kan? Makanya yang jomblo-jomblo, yuk sini yuk ke kota Roma yuk. Lempar, siapa tahu jatuh cinta di kota Roma. Ayo, asik, yuk. Buongiorno. Setelah tadi kita berkeliling di kota Roma, menikmati ancient Roma ya kan dengan Colosseum yang luar biasa. Saat ini kita cuma nyebrang ke Vatikan. Vatikan sendiri sebenarnya merupakan sebuah area kecil di tengah-tengah kota Roma, tapi juga merupakan sebuah negara yang berdaulat. Dan di kota Vatikan ini, kota negara Vatikan, kita berada di dalam Basilika Santo Petrus atau gedung gereja Santo Petrus, merupakan katedral terbesar di dunia dan pertama. Begitu luar biasa, ini saya bisa katakan mungkin salah satu katedral paling indah yang pernah saya datangi ya, pernah saya kunjungi. Begitu banyak relik, begitu banyak ukiran-ukiran yang begitu detail. Buat saya begitu luar biasa mereka membangun gereja ini dengan kesungguh-sungguhan, ya kan? Dan dari setiap patung-patung, ukiran-ukiran, semua memiliki makna. Menunjukkan, ada yang menceritakan tentang kisah kematian Yesus, ada juga berbagai kisah di ujung sana, ada gambar burung merpati dengan pancaran sinar menggambarkan the Holy Spirit. Begitu menarik sekali mengunjungi gereja ini, ya kan? Luar biasa. Dan kenapa dinamakan Basilika Santo Petrus? Karena konon persis di lokasi ini, inilah tempat di mana dulu Santo Petrus disalibkan dengan keadaan terbalik ya, dan di sini juga tempat di mana dia dikuburkan, sehingga gereja ini persis dibangun di atas kuburan beliau Santo Petrus. Makanya berikutnya diberikan nama Basilika Santo Petrus. Luar biasa. Berikutnya saya akan tunjukkan nanti betapa keindahan gereja ini, ya kan, melalui gambar berikut. Hari terakhir di Eropa dan saya sekarang ada di square di depan Basilika San Piero. Nah, ada sedikit cerita yang menarik di sini ya, bahwa Paus yang memimpin Vatikan ini dia biasa tiap hari Minggu muncul di depan kamarnya. Kamarnya itu adalah jendela kedua dari kanan, jendela yang paling atas. Tetapi kalau di hari-hari yang istimewa seperti Natal, dia akan muncul di balkon yang tengah, itu yang ada merah kanan kirinya ya. Di situ dia akan memberikan berkat. Lalu ketika ada pemilihan paus baru, ketika paus meninggal, para kardinal akan berkumpul dan akan memilih paus yang baru. Itu ketika itu hasilnya keluar, akan ada asap yang membumbung dari cerobong sebelah sana.
Ya, itu artinya sudah dinyatakan ada paus yang baru yang terpilih begitu. Menarik sekali ya perjalanan kita di Eropa selama 13 hari. Dengan demikian berakhir sudah jalan-jalan kita di Eropa. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Ciao. Itali, Vatikan. Itali, Vatikan. Itali, Vatikan. Itali. Haha.